kalau orang tua tradisional gitu ya, oh jangan ini, jangan suka marah, ada pantangan-pantangan, itu mungkin ada benernya. Karena emosi kita itu diserap sama anak kita. Sekilas saja, anak saya yang pertama itu saya bingung, kok dia depresi ya, kenapa ya? Saya kadang-kadang tanya gini, anakku gitu loh ya, dia depresi apa? Waktu saya pergi ke psikiater, jadi jangan malu ya Bu, pergi ke psikiater, psikolog gitu ya, semua orang tuh butuh pertolongan, dan mintalah pertolongan pada ahlinya. Kalau teman kadang-kadang nasihatnya salah gitu ya. Waktu saya pergi ke dokter Lahargo, kita ketemu suami saya semua pergi ke dokter Lahargo, diceritain, Bu ini penyakit medis, meskipun ibu pendeta, ibu nggak usah rendah diri gitu ya, pergi ke psikiater gitu, karena dicek di apa, Bu ini ada gangguan di sistem kelistrikannya. Aduh, kenapa lagi itu? Tapi dia ditanya, bagaimana waktu ibu hamil, ibu waktu melahirkan bagaimana? Oh iya, waktu saya melahirkan itu di vakum. Itu kan otaknya ya, ada cedera-cedera otak. Terus saya bilang, oh iya saya baby blue syndrome waktu itu. Ini terus digali. Jadi apa yang dirasakan ibunya, dikhawatirkan, ditakutkan, itu ternyata terekam oleh anaknya. Mungkin waktu kecil dia baik-baik saja, ketika ada trigger tertentu, itu muncul. Ya, jadi apa yang dialami anak itu, perkembangan otaknya lagi pesat. Berikutnya, bayangkan dari 0 sampai 8 tahun itu ukuran otaknya tuh mencapai 90%. Artinya apa? Anak dari kandungan dan sampai umur 8 tahun itu sedang menyerap sebanyak-banyaknya apa? Yang dia lihat, yang dia dengar, dan yang dia rasakan. Jadi kita jangan lihat video mama itu hanya karena ibunya loh, jangan ya. Bisa pembantu, bisa nenek, bisa apa. Terus saya bukan cucu kesayangan, saya bersyukur bukan cucu kesayangan. Kalau cucu kesayangan duduk manis. Karena saya bukan cucu kesayangan, ikut ke sawah, cabut-cabut rumput, jam 4 pagi dibangunin, tutut jualan ke pasar. Sorenya udah petik-petik bunga, ke pasar, jual bunga. Terus dia bikin jadah uli, tut pegangin. Oh anak-anak saya bikin uli, karena saya bukan cucu kesayangan. Kalau cucu kesayangan enak, duduk, tapi dia gak belajar apa-apa. Saya bersyukur bukan cucu kesayangan. Dia bikin tikar, saya ingat tuh berdua bikin tikar, terus gempa bumi, di Gunung Lawu tuh gempa bumi. Oh kalau nggak salah saya iris-iris apa, nenek saya bikin tikar, itu bisa peluk-pelukan sambil bawa pisau, itu kalau difoto kayak pembunuhan gitu ya. Saya bersyukur saja, saya bukan cucu kesayangan, sehingga saya bisa belajar banyak hal dari nenek saya. Ya. Berikutnya, jadi mengapa orang itu bisa mengcopy? Itu karena kebersamaan. Yang ada di sini kebetulan jadi nenek, hati-hati loh. Nenek itu juga di-copy kalau kita tinggal bersama-sama dengan cucu kita. Bayangin nih kalau nenek-neneknya perokok gitu, misalnya gitu ya. Bisa kan? Bapaknya nggak merokok, ibunya enggak. Oh, neneknya. Karena saya punya 2 nenek, satu perokok, satu nginang. Nginang itu Pak Kansirih gitu. Nah, jadi nenek itu di-copy, seperti saya bisa copy nenek saya. Yuk kita baca sama-sama 1 Timotius 1 ayat 5. Bahkan Timotius sendiri itu mengcopy, ibunya copy dari neneknya, di-copy lagi sama cucunya. Tapi ini ngopinya bagus, tentang apa? Iman. Ya, yuk kita baca 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu, dan yang aku yakin juga dalam dirimu. Timotius muda ini punya iman yang luar biasa. Bagaimana dia punya iman yang luar biasa? Neneknya luar biasa. Neneknya ini di-copy sama emaknya. Emaknya di-copy oleh Timotius. Sekarang ibu-ibu muda jangan gini, aduh Bu, malang dong nasib saya. Saya punya emak Bu, aduh, udah gak beriman, galak, suka pukul. Nanti berarti secara tidak sadar kita akan mengasuh anak kita seperti ibu kita. Betul ya? Tidak selalu. Tidak selalu. Dengan segala hormat ya, saya gak dekat sama ibu saya, dengan segala hormat. Karena ibu saya itu, kalau saya berpikir mungkin dia lebih baik sekarang jadi politikus gitu ya. Kalau hidupnya di zaman sekarang mungkin dia udah jadi
bupati kali atau anggota dewan gitu ya. Karena emang itu hobi dia gitu. Saya nggak dekat sama ibu saya, gitu ya. Ya, saya punya dapat perlakuan yang kurang baik, gitu ya. Tapi sejak kecil saya bilang begini, Tuhan, kalau nanti aku punya anak perempuan, stop di sini saja. Saya akan memperlakukan anak perempuan saya tidak seperti ini. Kenapa? Saya tidak menyalahkan ibu saya. Ibu saya tuh sebel sama bapak saya. Saya anak kesayangannya bapak saya. Sehingga dengan menyakiti saya, dia merasa sudah menyakiti ayah saya. Saya memahami itu. Gitu. Jadi saya pun tetap waktu dimaki ibu saya ya diam aja. Maka siapa idola saya? Saya punya eyang. Ibu Diana kenal. Jadi saya punya bule ya. Itu ibunya Ruri. Itu mungkin lebih dekat, suami saya juga dekat sekali sama bule saya kopinya dia, bagaimana dia sikap dia kepada suaminya, bagaimana dia sikap ke anak-anaknya. Bule saya itu luar biasa. Jadi yang punya tante, yang jadi oma, misalnya kita punya cucu, keponakan yang beda agama, kita bisa berpengaruh loh. Saya aja banyak dipengaruhi oleh bule saya. Karena apa? Kebersamaan. Jadi para oma itu bisa menurunkan imannya kepada anaknya, anaknya kepada cucunya. Tapi kalau kebetulan kita punya orang tua yang cara mendidiknya, kita bilang, kok saya ngalami ini ya, saya ngalami ini ya. Bilang, cukup di saya saja. Misalnya kita punya orang tua yang suka pukul, ibu yang suka gak berlaku baik, bilang ke diri kita, Tuhan, cukup di saya saja. Saudara cepet-cepet cari yang benar tuh yang kayak apa. Itu yang kita lakukan. Ketika anak saya amal lahir, saya bilang, saya akan membesarkan dia. Saya akan menjadi teman dia, teman curhat dia. Karena dulu saya nggak curhat ke siapa, ke bule saya. Saya kalau punya masalah ke bule saya, bukan ke ibu saya. Maka ketika saya punya anak perempuan, saya bilang, dia harus jadi teman saya. Anak saya ini sekarang di Adelaide. Itu kalau pagi bikin voice note, Bu, kemarin ada yang ganteng, tapi kalau Katolik gimana, Bu? Saya bilang, saya pernah ikut KOM, makasih ya. Katolik itu masih seasas, karena masih percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kamu tahu apa perbedaannya kita sama ibu saya berusaha jadi teman dari anak saya. Jadi temannya dia, jadi apa, kemana-mana berdua, sampai kalau ngomong kadang-kadang mirip gitu ya. Kenapa? Karena saya bilang ke Tuhan, cukup di saya saja Tuhan. Saya mengakui ibu saya memahami mengapa dia berlaku demikian. Saya mencoba memahami, ibu saya tuh kasihan dari kecil tuh ada tragedi demi tragedi dan mungkin belum ikut HMC gitu ya, sehingga belum selesai dengan dirinya sehingga dia menurunkan kepada anaknya. Kalau ada di antara kita ibu-ibu di sini yang punya kasus kayak saya, pagi ini bilang sama Tuhan, Tuhan cukup di saya. Nah, kita belajar dari wanita-wanita yang di Alkitab. Kalau kita nggak punya figur yang lain, belajarnya dari figur di Alkitab. Kita belajar dari Sarah, kita belajar dari siapa ada. Cukup di kita, supaya kita tidak mewariskan hal yang tidak baik. Yang kita wariskan kayak Lois. Lois mewariskan apa? Iman. Ke siapa? Ke Unika. Unika mewariskan apa? Iman yang luar biasa kepada Timotius. Jadi kita akan melahirkan generasi berikutnya bukan generasi yang sakit hatinya, tapi maka kita yang beres dulu. Kalau kita masih punya kepahitan dengan orang tua kita, papa kita, mama kita, stop. Saya juga ikut Bu, waktu ikut HMC saya juga sampai nangis, saya juga pulang minta maaf, bilang Tuhan saya harus mengampuni, saya harus memahami mengapa dia terjadi seperti itu. Itu yang harus saya lakukan. Setelah kita selesai dengan diri kita bisa mewariskan hal yang baik kepada anak-anak kita. Ya, berikutnya. Ya, jadi kunci dari di kopi, kita bisa mengkopikan iman kita, bisa mengkopikan perbuatan-perbuatan baik kita karena apa? Bersama. Kalau kita nggak pernah bersama, bagaimana kita bisa mewariskan nilai-nilai itu? Kadang-kadang berdebat, karena anak sekarang itu nggak bisa loh model diceramahin panjang lebar, nggak bisa. Dia harus santai. Jadi supaya oma bisa menurunkan nilai seperti Lois, bersamalah mereka.
Jangan ada nih, saya nggak sebut ya, nenek-nenek nih, nengok cucunya nontonnya berita politik aja, yang Megawati lah, yang apa, nggak main sama sekali sama cucunya. Pergi kayak ke warung beli apa, enggak, atau main apa, enggak. Sehingga ketika saya tanya, kenapa kamu dekat nih sama oma? Karena saya selama ini nggak punya oma. Kenapa? Ya kan, mbah aku nggak pernah sama-sama aku. Jadi dia cari figur oma sendiri. Yuk oma-oma, jadilah oma Lois. Mak-mak jadi mak Unike yang bisa mewariskan nilai-nilai. Dengan cara apa? Bersama. Memang generasinya beda Bu, makanannya juga beda, ya kan? Tapi kecuali kebersamaan, harus ada tindakan yang dilakukan. Tindakan iman. Kita mau belajar dari Hana ibunya. Hana itu nggak mengandung lama. Tiba-tiba Tuhan kasih dia anugerah anak. Dia berjanji begini, kalau saya sampai punya anak ini akan saya serahkan ke Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Benar, ketika dia melahirkan Samuel, 2 tahun pisah susu, dia bawa ke bait Allah, diserahkan ke Eli. Bayangkan dia di bawah pengasuhan orang lain, yang kita tahu anak-anaknya Eli itu nakal dan bejat semua. Jadi apa yang dikopi oleh Samuel itu hal yang buruk loh. Dia melihat bagaimana anak-anaknya Eli itu tidak baik. Tapi Samuel baik. Ada tindakan iman dari ibunya. Dia kasih jubah. Dan dia percaya, yakin Tuhan, anak saya sudah saya serahkan bentuk Tuhan. Kadang seorang ibu, seorang nenek kita itu nggak bisa menjangkau anak kita. Tapi yang bisa kita lakukan tindakan iman, berdoa, tersungkur di kaki Tuhan. Ibunya Hana tahu di rumah Elia ada orang bejat di sana. Saya yakin dia nggak hanya bawa jubah. Di rumahnya dia pasti menangisi, Tuhan, Tuhan anak saya, Tuhan, Tuhan anak saya, Tuhan. Saya kalau merajut buat anak saya kasih puisi. Ini caraku memeluk kamu dari jauh. Anak saya kan di Adelaide, saya bikinin topi, balaclava, sweater, macam-macam. Kalau saya kasih WA, Ama, ini cara ibu memeluk kamu dari jauh. Jadi kalau dia pakai, kamu ingat ibu ada memeluk kamu dari jauh. Doa-doa kita itu pelukan kita dari jauh. Mungkin anaknya deket Bu, serumah, tapi kan kita nggak bisa menyentuh dia karena dia sedang menutup diri. Tenang Bu, saya itu 8 tahun lebih nangis tersungkur-sungkur. Tuhan berikan dia teman, pertemukan dia, dan itu Bu, percaya Tuhan itu tembus Bu. Jadi suatu ketemu, tiba-tiba Berry itu datang tuh meluk aku. Pasti ibadah Mas ya. Saya simpan dalam hati, oh Tuhan, saya dikasih konfirmasi Tuhan sanggup melakukan apa yang kita doakan. Mungkin kita nggak bisa peluk dia pakai orang lain untuk memulihkan. Bahkan sekarang dia punya persekutuan namanya Galatian. Dia kumpulkan anak-anak. Memang anak saya belum sampai, tapi setidak-tidaknya dia tersesat terlalu jauh, dia jatuh terlalu dalam, tapi dia sudah berbalik arah menuju Tuhan. Pasti ada bangkitnya. Dia kemarin bilang, Bu, aku nggak suka gereja gini-gini. Gak ada gereja sempurna, karena kamu juga nggak sempurna. Itu tujuan iblis. Iblis gak suka kamu ke gereja dan pelayanan. Tuhan, iblis sedang mengusahakan kamu keluar lagi dari gereja itu dan tidak melayani. Kalau itu kamu lakukan dan selesai, itu misinya iblis selesai. Saya katakan itu, dia bilang, saya lihat dia tetap melayani. Itu tujuannya iblis Mas. Iya Bu, iya. Berikutnya, orang menutup pintu pelayanan kita nggak usah ngotot. Ini saya sedang nggak bisa melayani gitu ya. Saya nggak ngotot, saya nggak bilang, saya nggak salah Pak, nggak usah. Pintu pelayanan ditutup, ya kita melayani pintu yang lain. Tuhan kasih. Tuhan nggak akan lihat sebesar apa KKR yang kita adakan, mungkin hanya sedikit. Tapi itu harganya sama di mata Tuhan. Karena bukan apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukan. Saya hanya ngasih contoh ke anak saya, melayani itu nggak usah di gedung gereja. Berikutnya, ya terakhir ini
Titus 2 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri teladan dalam berbuat baik. Jadi kita kalau punya masalah, awas ya. Yang dilihat anak gak cuma masalahnya, tapi bagaimana kita berespon terhadap masalah itu. Apakah kita mengampuni? Apakah kita ngotot, marah-marah? Ya kok. Anak saya selalu bilang, Bu, aku suka sebel sama ibu. Itu kan orang jahat banget sama ibu. Kok ibu masih sih maunya? Itu ibu tuh dimanfaatkan loh sama dia. Urusan Tuhan sama dia. Si bapak itu memanfaatkan ibu, itu urusan bapak itu sama Tuhan. Karena ibu melakukan ini semua bukan buat siapa-siapa. Ibu melakukan ini semua buat Tuhan Yesus.